Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sharing mengenai cara mengetahui apakah amonia yang ada di kolam kita berada pada nilai berbahaya atau tidak. Test kit yang ada di pasaran rata-rata hanya menghasilkan nilai TAN, yaitu total amonia nitrogen. Total amonia nitrogen ini sendiri terdiri dari dua, yaitu amonia yang tidak terionisasi atau NH3 yang bersifat toksik dan bau, dengan amonia yang terionisasi atau NH4 yang tidak toksik dan tidak berbau. Artinya NH4 ini tidak berbahaya bagi ikan, sedangkan NH3 itu sangat berbahaya bagi ikan. Konsentrasi mematikan amonia tidak terionisasi atau NH3 dengan LC50 atau letal konsentrasi 50%, artinya memungkinkan menyebabkan kematian 50% dari semua populasi yang ada pada kolam kita, berkisar dari nilai 0,56 hingga 2,37 ppm untuk ikan dalam waktu 24-96 jam atau 1-4 hari ya, setelah terpapar amonia yang bersifat toksik. Pada 0,04 ppm, amonia juga dapat menghasilkan mortalitas 5% dan 20% penurunan pertumbuhan untuk ikan budidaya. Misalnya pertumbuhan bobot ikan kita harusnya 2,1 gram per hari ya, menjadi 1,68 gram per hari. Dan itu sangat luar biasa ya, luar biasa parah kalau menurut saya. Sehingga pertumbuhan ikan nila kita akan lambat dan nilai konversi pakan pun jelek. Karena tujuan kita melakukan budidaya dengan teknologi bioflok selain untuk meminimalisir penggunaan air, juga untuk mempercepat pertumbuhan ikan itu sendiri ya. Jadi kalau pertumbuhannya lambat, menurut saya pribadi ya ngapain kita pakai teknologi ini. Karena teknologi bioflok bukan budidaya ikan yang murah ya. Dengan demikian, untuk meminimalkan efek buruk amonia, khususnya dalam pengaturan aquacultur, pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan konsentrasi TAN sangat penting ya. Kalian bisa tonton di video YouTube saya sebelumnya. Dalam video tersebut ada beberapa kata-kata saya yang kurang tepat juga, dan koreksinya ada di deskripsi video tersebut. Jadi bagaimana caranya kita tahu nilai NH3 yang toksik dan NH4 atau amonium yang tidak toksik bagi ikan? Jadi kita tinggal buka aja di website ya, dan cari di Google dengan kata kunci kalkulator amonia. Dalam buku Dr. Claude Boy yang berjudul Kualitas Air edisi ketiga halaman 269, bahwa amonium berada dalam kesetimbangan yang bergantung pada suhu dan pH. Proporsi NH3 atau amonia tidak terionisasi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan pH. Peningkatan konsentrasi amonia yang tidak terionisasi dapat menjadi beracun bagi organisme akuatik. Jadi, untuk amonia itu sendiri, di saat pH sama suhu naik, maka otomatis lebih ke pembentukan amonia yang tidak terionisasi ya, atau beracun. Tapi di saat pH sama suhunya rendah, maka amonia akan terbentuk ke arah NH4 atau terionisasi dan tidak beracun. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai amonia dan amonium, kita harus tahu dulu nilai pH sama suhu airnya. Ada juga yang menambahkan nilai salinitas ya, untuk mengetahui nilai amonia dan amonium. Akan tetapi, salinitas itu sendiri jarang dijadikan acuan pada budidaya air tawar ya. Mengapa salinitas ada yang memasukkan? Karena makin tinggi salinitas, kemungkinan pembentukan amonia itu arahnya ke amonium atau terionisasi ya. Jadi terbalik, kalau pH sama suhu kalau naik arahnya ke NH3, kalau salinitas makin tinggi arahnya ke NH4. Jadi langsung saja kita buka ke kalkulator amonianya ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada temperatur, ada nilai TAN hasil dari tes kit kita, kemudian pH, kemudian juga di sini ada temperaturnya. Kalau yang atas itu bisa dikonversi ya. Kalau satuannya Fahrenheit atau Celsius gitu. Itu buat konversi aja. Pertama kita masukkan dulu nilai TAN-nya berapa, misalnya kita bikin aja 2 nilai TAN-nya. Kemudian pH dihasilkan berapa? Kita bikin 6,5. Kemudian temperatur kira-kira berapa, misalnya 27, kita kalkulasi. Nah, keluarlah hasil NH3-nya 0,004. Berarti tidak toksik ya, berdasarkan teori tadi. Jadi tidak terlalu berbahaya. Bisa juga pakai yang lain seperti ini dan hasilnya tuh nggak jauh beda sebenarnya. Di sini juga sama ya. Misalnya kita bikin
nilainya sama juga persis seperti tadi, itu hasilnya akan sama. Tannya 2, misalnya kita masukkan pH-nya 6,5, kemudian kita masukkan suhunya juga sama seperti tadi ya, suhunya ya, atau enggak kita bikin berbeda ya, misalnya 2, ataupun kita samakan aja lah 27, hasilnya kita lihat ya sama juga 0,004 untuk NH3 yang tidak terionisasi ya. Ini pun sama juga seperti itu, kita isi temperatur dulu, kita isi pH 6,5, kita temperaturnya 28, kemudian hasil tannya berapa kita tulis di sini, misalnya hasilnya 2, kita klik aja 2, kita calculate, nah keluar sama juga hasilnya tidak terionisasi 0,02. Nah di sini juga ada kalkulator yang menyajikan salinitas ya, ini ada salinitasnya ya. Kalau kalian misalnya ada data salinitas ya nggak jadi masalah. Kemudian pakai yang NH dalam kurung NH3 tambah NH4 ya, total amonia. Ini pun kita tinggal tulis saja sama kayak tadi, nilainya 6,5, kemudian temperatur 28, hasilnya pun sama 0,004 ya, tidak terlalu jauh beda ya dengan kalkulator yang lain. Mungkin itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kedepannya para pembudidaya terutama di budidaya ikan nila pakai teknologi bioflok tidak kesulitan lagi dalam mengatasi amonia yang ada di kolam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.